dalam konteks bencana Sumatera, misalkan kebetulan saya survei ke lapangan, Ya, sawit betul-betul dianggap sebagai kambing hitam, bukan oh, yang real sebagai pemicu utama ya, gitu. contoh narasinya Prof, karena kan hutan monokultur gitu kan bahaya. Nah, yang benar tuh apa kondisi berdasarkan pengecekan langsung tadi? Pertama memang harus dikaji dengan mendalam Hmm, bahwa kita harus tahu berapakah sebaiknya hutan alam luasnya di Indonesia ini per pulau atau per provinsi atau per kabupaten. hmm. Karena Kita nggak kita punya ada itu. RT RW kan. Belum ada, belum Oke. ada. Ke sebuah perusahaan sawit yang ada di Sumatera yang sempat disalahkan dalam pengelolaan sebagai penyebab bencana dan akhirnya kemudian dianulir. Data yang sebenarnya tuh yang terjadi apa, Prof? Ya itu berarti sebetulnya baru ketahuan bahwa kebun sawit tersebut tidak ada kaitannya Ah, dengan catchment area yang mengalami banjir. Saya yakin bahwa tudingan kepada sawit dengan bencana ini lebih besar didorong oleh perang dagang di tingkat internasional. benar kami hadir dalam segmen khusus Talk Highlight di mana kami akan ajarkan untuk bisa membahas satu hal yang menjadi salah satu hal ya, isu yaitu dalam beberapa pekan terakhir berbagai bencana banjir hampir bersamaan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, mulai dari kawasan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga ke daerah lainnya di Pulau Jawa, termasuk bagian timur Indonesia. Dan fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di sistem alam dan juga lingkungan kita. Dari sudut pandang ilmu dan juga ilmu pengetahuan, bencana tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan dinamika iklim, kondisi ekosistem, perubahan tutupan lahan, serta daya dukung lingkungan yang juga terus mengalami tekanan. Memahami bencana secara ilmiah adalah menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya melihat dampaknya, tapi juga bisa memahami proses alam yang melatar belakanginya. Dan untuk bisa membahasnya, kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Yanto Santosa, GEA, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dari IPB University, yang selama ini juga mendalami kajian kehutanan, ekologi, landscape, dan juga hubungan antar manusia dengan lingkungan. Kami sapa langsung saja, selamat pagi, Prof. Yanto, apa kabar? Selamat pagi Mas dan seluruh para pendengar semuanya. Terima Ah, kasih, ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Kami selalu sampaikan ke pendengar El Sinta, kami sedang live ini di seluruh kanal media sosial Radio El Sinta. Jadi semuanya kita live semua ya, baik YouTube atau juga Instagram, Facebook, fanpage. Kalau TikTok sudah dari pagi nih, Prof. Prof, ini isu yang krusial dewasa ini. Tidak usah ngomongin soal Sumatera yang jaraknya sudah cukup lama karena akhir tahun lalu. Sekarang juga sedang terjadi kembali tren peningkatan bencana hidrometeorologi di kawasan Pulau Jawa. Dalam 2 minggu terakhir, kita melihat bencana yang semakin meluas di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Sebenarnya apa yang kita lihat dari perspektif keilmuan berkaitan dengan kebencanaan dan juga kondisi alam ini? Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita ini sedang mengalami perubahan iklim dengan gejala-gejala yang semakin nyata. Nah, khususnya untuk tahun ini, akhir tahun dan awal tahun ini, memang seperti kejadian di Sumatera khususnya, itu sangat jelas sekali bahwa pemicu dari bencana ini adalah terjadinya siklon Senyar yang mengakibatkan curah hujan sangat ekstrim, melebihi kriteria ekstrim dari BMKG. Hmm, Nah, dicampur dengan atau kombinasikan dengan berbagai kondisi alam yang memang terjadinya perubahan tutupan lahan, misalkan ya, maka itu terlihat bahwa bencana ini merupakan kondisi alam dari wilayah Bukit Warisan yang merupakan hulu dari daerah aliran sungai yang kemarin misalkan Das Garoga. Nah, kemudian tentu saja mungkin ya kan ada kegiatan-kegiatan manusia lain yang merubah tutupan lahan dalam konteks di wilayah hulu, di wilayah yang menjadi daerah tangkapan air. dari kajian landscape-nya bagaimana, Prof? Apakah ada hal tertentu yang bisa kita baca? Sebetulnya sih kalau kita lihat di situ ya, dari segi tutupan lahan saat ini memang ada daerah kawasan lindung, hutan lindung di daerah hulu,
di daerah Sumatera itu, Garuga itu terutama yang di Sumatera Utara, yang saya kebetulan diundang untuk survei lapangan ke sana. Kemudian juga kan banyak kegiatan, di situ ada kegiatan tambang, ya ada kegiatan apa namanya perkebunan, ada kegiatan lain yang sifatnya memang apa namanya menjadi semakin apa namanya tata ruang mungkin dalam konteks totalitas daerah tangkapan air kurang proporsional begitu. Nah, oleh karena itu dengan curah hujan yang sedemikian besar akhirnya tutupan atau jenis tutupan apapun juga termasuk hutan Hmm. menjadi bergerak tanahnya, longsor. Itulah sebabnya dari banjir kelihatan bahwa tidak hanya kayu-kayu yang merupakan sortimen dengan dimensi yang jelas dan bertanda mungkin, tetapi juga gelondongan kayu yang masih ada akarnya, masih ada cabangnya, gitu, dan rantingnya. Itu terlihat bahwa itu adalah juga hasil longsoran di berbagai lokasi di daerah hulu. Separah itu ya sampai tidak bisa menampung air ya. Oh iya, karena bayangkan yang harus setahun, ya harus setahun curah hujan ditumpahkan dalam itu 3 hari. Di sini kelihatan bahwa kapasitas lahan menyimpan tanah yang memang kebetulan saya lihat dan teman-teman tim lain lihat, yang relatif tipis untuk ukuran ketebalan tanah Hmm. dengan curah hujan sedemikian besar, maka tanah itu menjadi cair gitu ya, kayak Ya. lumpur gitu. Jadi mood gitu ya. Jadi kesannya kayak pasta seperti itu. Nah, Prof, kalau di Ya, Jakarta tuh betul. ada satu kajian yaitu bencana banjir 5 tahunan. Tapi sebagian besar masyarakat kita tuh nggak aware terkait dengan pengulangan periodisasi bencana. Misalnya kalau Jakarta gitu ya, daerah lain juga polanya berbeda-beda. Nah, dalam kajian tertentu, apakah sebenarnya bisa diprediksi bencana itu? Nah, kalau lihat periodisitas menurut para pakar iklim, konon nih saya juga kurang begitu ahli di bidang iklim ya. Jadi konon katanya ini sudah hampir 40 tahun tidak pernah kejadian. Nah, apakah kemudian angka 40 menjadi sebuah periodisitas atau regularitas? Saya kurang paham. Tapi kemungkinan terjadi bahwa eh, in prinsip sebetulnya sih BMKG itu udah warning kan. Ya, tapi minimal ada cara untuk bisa memprediksi meskipun tidak pakai time frame yang panjang itu ya, Prof ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa kemampuan ilmuwan saat ini, apakah bencana ini bersifat reguler setiap 100 Iya, tahun kan, atau iya, 200 tahun? Nah, ini yang paling tahu adalah orang-orang di dunia iklim ya. iya. Atau Jakarta tuh ya, siklus 5 tahunan, banjir Atau lima 5 tahunan di tahunan. Jakarta misalkan ya. Ya, karena masyarakatnya mencatat. Kalau enggak ya kita nggak tahu ya, 5 tahun sekali kok banjirnya parah misalnya di Jakarta. Ini kalau dengan konteks semakin seramnya bencana, Prof, semakin eskalasinya meningkat, semakin luasannya juga bertambah. Daerah yang dulu nggak kena bencana, sekarang kena bencana. Daerah yang dulu kena bencana, tambah parah bencananya. Ini tanda apa atau ada kajian apa, Prof, dalam kajian-kajian ekologi misalnya? Ya intinya sih sebetulnya, pertama memang kita sebagai manusia seringkali lupa. Misalkan nih daerah resapan air, misalkan kita bangun bangunan, Hmm, perumahan, di daerah yang kantong air seperti danau, kolam, alam misalkan ya, biasanya kita lupa, kita tutup misalkan. ya. Kemudian banyak kegiatan manusia lain yang mungkin melupakan kaidah-kaidah alam, kebijakan ekosistem, ya kan? Nah, Sehingga lokasi-lokasi yang dulunya sebetulnya tempat air, misalkan di dalam konteks banjir ya, itu menjadi tidak ada lagi daerah resapan air berkurang, misalkan ya. Kemudian tutupan areal berhutan, saya tidak bilang hutan ya, tutupan areal berhutan, artinya bervegetasi mungkin berkurang ya kan? Itu sebabnya mengapa mungkin dalam bahasa Tuhan bahwa ya itulah mungkin yang harus terima akibat tindakan-tindakan manusia gitu. jadi memang ada peningkatan eskalasi yang menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan kita semakin berkurang. Logis ya, kalau karena begini Mas, jadi kita juga harus maklumi bahwa kan jumlah penduduk terus bertambah, ya kan? Kemudian tuntutan juga meningkat, sehingga mungkin dalam berbagai konteks perencanaan
lebih diutamakan untuk mencoba memenuhi kebutuhan akibat lonjakan penduduk. Karena memang kalau dalam bahasa statistik, permasalahan lingkungan hidup sebetulnya berbanding lurus dengan lonjakan atau peningkatan jumlah penduduk. Begitu ya. Hmm, Itu mengakibatkan efek yang simultan di berbagai aspek. ya. Nah, ini kalau masyarakat sudah mulai banyak yang kepo nih, Prof. Tanya ke kami dan titip pesan pertanyaan juga. Ada yang bertanya, ada juga menyampaikan pendapatnya. Misalnya dari warga Surabaya, Pak Ardi nih warga Surabaya. Prof, kok bisa ya sekarang sawit terus dijadikan biang kesalahan? Apakah benar? Apakah betul sawit sebagai kontributor utama? Nah, ini pertanyaan yang saya juga heran. Ya, dalam berbagai event saya sering menerangkan. Begini, pertama saya memang prihatin. Banyak NGO, banyak medsos, pemberitaan Nah, ketika itu. bencana terjadi langsung menuduh sawit sebagai biang keladi. Padahal sawit sebagai tanaman seperti jenis lainnya sama-sama memiliki fungsi, bisa fotosintesis, bisa menyerap CO2, menghasilkan oksigen, dan bahkan sawit dalam beberapa hal banyak manfaatnya gitu ya. Nah, kita bicara sekarang bandingkan katanya antara kalau dulu Sumatera masih hutan, lalu sekarang sawit, gak ada hubungannya. Hmm, Ya, mengapa? Karena sawit juga punya perakaran yang bisa menahan tentu saja kan hmm, fungsi-fungsi tanaman lainnya, baik fungsi yang positif mungkin atau mungkin dengan tudingan-tudingan negatif. Jadi dalam konteks bencana Sumatera misalkan kebetulan saya survei ke lapangan, ya. sawit betul-betul dianggap sebagai kambing hitam, bukan Oh, yang real sebagai pemicu utama ya, gitu. contoh narasinya, Prof. Karena kan hutan monokultur gitu, kan bahaya. Nah, yang benar tuh apa kondisi berdasarkan pengecekan langsung tadi? Ya begini. Jadi memang kita punya aturan, ada undang-undang misalkan kehutanan. Itu kita mewajibkan di setiap provinsi atau setiap wilayah minimum ada 30% area yang bertutupan hutan. Artinya tentu saja bukan hutan yang murni betul, bukan hutan yang monokultur ya. Hmm, Nah, maka sisanya kan masih kita bisa budidayakan untuk jenis tanaman apapun yang masyarakat perlukan. Di antaranya ada karet, misalkan ada sawit, ya kan? Ada kopi hutan gitu ya. jati, Hmm, ada kopi. Di Jawa kan hutan jati banyak juga kita kan, punya hutan ya. jati atau hutan sengon kalau rakyat ya, atau akasia. Nah, jadi dalam konteks ini saya yakin bahwa tudingan kepada sawit dengan bencana ini lebih besar didorong oleh perang dagang di tingkat internasional. Ya, pastinya begitu. Hmm. Ada pendengar kami nih yang nggak sabar untuk bisa berbicara langsung. Di Sumatera Barat ada Pak Bambang. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Iya, Pak. silakan Pak Bambang. Ya, baik. Iya. Saya menanggapi Profesor Yanto ini. Hmm. Saya dari GAPI atau Gabungan Perusahaan Kelapa Indonesia Cabang Sumatera Barat. Iya. Saya mendapat laporan dari anggota ini, Prof. Kenapa tuh, Pak? Beberapa anggota itu sudah didatangi oleh Gakum dari Kementerian Lingkungan Hidup Hmm. dan mereka sudah diberi sanksi administratif. Jadi saya bacakan aja. Sanksinya itu yang pertama, itu adalah paksaan pemerintah diterapkan kepada PPX gitu ya, diduga memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir. Nah, kita berhenti di situ ya. Kerusakan dan pencemaran lingkungan di das Sungai A begitu ya. Nah, atas pelanggaran tersebut, kita diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional paling lama 3 kali 24 jam. Kemudian juga melakukan audit lingkungan yang biayanya tidak sedikit ini, Prof. Yeah. Itu paling tidak 1 miliar ya untuk satu perusahaan perkebunan gitu ya. Jadi perusahaan yang jaraknya antara 10 sampai 50 km dari lokasi bencana itu diberikan sanksi administratif. Saya setuju ini pemerintah memang nggak mau salah ini. Ya kan, sementara sebenarnya perkebunan itu bukan penyebab banjir. Karena perkebunan itu kan sudah lama ya.
sudah beroperasi selama 30 tahunan gitu. Dan selama ini tidak pernah terjadi. Jadi saya setuju dengan Prof. Supriyanto, ini memang perubahan iklim, ya. Apalagi saya dengar dari BMKG itu sebelum terjadinya banjir itu ada retakan-retakan yang disebabkan oleh gempa, ya, di daerah ini. Gitu. Jadi itu menyebabkan retakan, kemudian diisi oleh air, kemudian jenuh, baru turun menjadi longsor gitu. Begitu Prof. Ya, Yanto. baik. Terima kasih Pak Bambang ya di Sumatera Barat. Tahan dulu. Kali ini di Sumatera juga, tapi kawasan Langkat. Ada Pak Solin di Langkat, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Solin. Pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh Pak. Warahmatullahi. Punya sawit juga nih Pak Solin. Ya, Silakan Pak. halo Pak, tadi maaf Pak, tadi suaranya nggak jelas tadi itu Iya. Pak. Waktu Apa yang mau presentasi, disampaikan berkaitan dengan sawit ini Pak? Oh ya, kalau kami Pak dari petani, kebetulan kita Pak kan di Kabupaten Langkat di Kecamatan Celepan, lahan kita juga, baru juga saya pulang Pak kemarin dari kebun. Pada prinsipnya kami tidak setuju kalau dikatakan bahwa penyebab banjir itu adalah kelapa sawit. Itu salah besar, karena Pak kebetulan kami kan lahan kami itu kemarin memang Langkat itu ada banjir Pak, tapi kebetulan lahan kami itu juga tidak terdampak Pak terhadap banjir, karena kami kan daerah bukit lahan kami itu Pak. Yeah. Jadi kalau ada asumsi ataupun pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa penyebab banjir itu adalah lahan sawit, kami dari komunitas petani kurang sependapat begitu Pak. Oke, itu saja Pak ya Pak Solin ya. Terima kasih Pak Solin. Selamat pagi Pak Solin. Ini petani-petani sawit tuh jumlahnya banyak. Jumlahnya berapa sih Prof ya? Sehingga banyak yang nelfon El Sinta. Ini jarang-jarang nih petani langsung nelfon El Sinta. Oh ya, begini Pas. Jadi dari segi proporsi luas kebun sawit Indonesia ini 41% itu adalah milik rakyat, milik petani kecil. Ya, jadi sudah sangat logis kalau para petani sangat besar kontribusinya kepada perekonomian bangsa loh, karena 41%, ya kan? Nah, jadi dalam konteks ini wajar kalau beliau-beliau pada bingung kalau ada upaya mengkaitkan bencana ini sebagai salah satu penyebab sawit. Nah, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dari Sulbar ini, begini Pak, kita bisa buktikan dengan sebuah penelitian sederhana sebetulnya, apakah dari segi jaringan hidrologi, adakah sungai yang berhulu atau lewat kebun Bapak dan masuk ke sungai yang mengalami banjir? Poin pertama. Poin kedua, berapakah luas lahan sawit Bapak dibandingkan dengan luas catchment area atau DAS dari sungai yang mengalami banjir? Dari situ bisa kita lihat bagaimana kontribusi aliran debit banjir sungai dari lahan Bapak terhadap banjir yang terjadi debitnya. Ya kan, itu jelas terbukti angkanya, ya kan? Jangan sampai teman-teman pemerintah atau dari Kementerian Hidup hanya melihat tutupan lahan saja. Karena kalau sekarang sampai berjarak 5-10 km dan ternyata misalkan nih lahan kebun Bapak tidak termasuk catchment area DAS yang mengalami banjir, maka sesungguhnya tidak ada angka apapun, berapapun yang mengatakan bahwa kebun sawit Bapak berkontribusi terhadap kejadian banjir saat itu, ya. Nah, data menunjukkan bahwa luasan sawit itu bukan hanya kemudian di daerah Sumatera Utara. Memang Sumatera Utara luas banget, tapi juga ada Provinsi Riau, ada Sumatera Selatan, ada Aceh. Bedanya apa dari eskalasi bencananya atau keparahan bencananya, Prof? Sebetulnya tergantung posisi lahan tersebut, Mas. Bukan soal berapa luasnya saja. Contoh nih, walaupun kebun sawitnya ada 20.000 hektar, tahu-tahu bahwa lahan tersebut tidak termasuk catchment area DAS yang mengalami banjir, maka tidak ada artinya, tidak sedikit pun ada kontribusi, ya. Nah, apalagi begini, yang bikin lucu, kalau kebun-kebun sawit tersebut terdapat di hilir, bukan di hulu, apa kontribusinya kan? Tidak jelas, ya. Nah, itu penting juga. Jadi bukan soal luasan. Pertama soal posisi dari lahan kebun sawit
di dalam catchment area das yang mengalami banjir. Begitu. Kenapa Sumsel banyak kebun sawit tapi malah nggak banjir? Jakarta juga nggak ada kebun sawit kan banjir, Mas. Kalau cara itu ya. Jadi bukan kan soal apa, tapi bagaimana daya dukung lingkungannya, betul kan? Ya, pertama tentu daya dukung, tapi kan harus jelas dulu lahan tersebut terletak di das itu enggak gitu loh. Itu yang penting sekali ya, yang orang lupa ya, gitu. Jadi nggak bisa bawa ada sawit ini pasti dia, bukan ya. Kampung saya juga nggak ada sawit, tapi tiap bulan sekali banjir, tapi banjir rob ya, Prof ya, beda lagi tuh ya. Pertanyaan dari Pak Dadang, Prof, saya pernah baca sebuah artikel, katanya pernah studi ke sebuah perusahaan sawit yang ada di Sumatera, yang sempat disalahkan dalam pengelolaan sebagai penyebab bencana, dan akhirnya kemudian dianulir. Data yang sebenarnya tuh yang terjadi apa, Prof? Ya itu berarti sebetulnya baru ketahuan bahwa posisi lahan kebun sawit tersebut tidak ada kaitannya dengan catchment area yang mengalami banjir, ya kan? Jadi artinya makanya bapak-bapak ini sebaiknya tunjukkan kepada sohib-sohib kita di Kementerian Lingkungan Hidup, buktikan bahwa lahan kebun sawit bapak memang jauh sekali atau bukan termasuk wilayah catchment area das gitu ya. Itu aja yang paling penting sebetulnya. Kalau udah mau tidak ada luasan, kalaupun 1.000 hektar kalau memang bukan di das itu, maka tidak bisa dituding atau dituduh ataupun digugat ya sebagai kontributor banjir gitu. Iya, jadi masyarakat bisa tahu sebenarnya datanya apa, yang mana gitu ya, Prof ya. Apakah Anda daerah masuk ke hulu atau hilirnya? Betul. Dalam konteks keilmuan, Prof, bagaimana pendekatan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan? Ini perannya penting banget ya, Prof ya. Senada dengan apa yang kita bahas tadi soal bencana dan juga dalam tanda kutip daya dukung lingkungan. Sebutnya apa? Tameng alami kalau nggak salah ya. Tameng alami gitu ya, Prof ya. Betul ya? Iya, kalau udah perubahan iklim kan pasti itu adalah alam ya. Itu terjadi alam. Sangat kompleks penjelasan kan ya. Tapi dalam konteks ini memang kita harus memiliki tata ruang yang optimal. Dalam konteks itu kita harus hitung neraca air, ya kan, daya dukung lingkungan, ya kan, neraca lingkungan, sehingga kita akan tahu untuk wilayah sumbar misalkan atau wilayah sumut berapa sebaiknya area berhutan. Karena setiap wilayah kan berbeda topografi, berbeda jenis tanah, berbeda jumlah penduduk dan sebagainya, berbeda juga iklimnya. Nah itu mungkin dalam tata ruang ke depan, ya kan, semua orang harus disiplin, harus hitung secara optimal, karena kan kita nggak disiplin. Kan dimungkinkan perubahan peruntukan lahan kan setiap 5 tahun sekali. Undang-undangnya kan begitu menunjukkan, gitu ya. Nah dalam konteks ini, maka semua pihak, terutama kementerian atau pemerintah yang tupoksinya ke tata ruang, itu harus lebih jeli dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama tadi perubahan iklim yang saat ini makin terbukti kejadiannya, gitu ya. Dalam pengelolaan terutama sustainable, karena kita penting ya, Prof ya, apapun harus sustain, bukan hanya kemudian alamnya sustain, tapi kebijakan juga sustain. Tapi dalam pendekatan sustainable-nya bagaimana, Prof? Baik, keberlanjutan ada pilarnya dulu 3. Pilar ekonomi, pilar ekologi atau lingkungan, dan pilar sosial. Sekarang tambah lagi konon katanya teknologi dan sebagainya. Baik, untuk 3 supaya mudah ya. Secara ekonomi kan berarti lahan ini terutama ya atau upaya apel manusia kan harus untung secara berkelanjutan. Tetapi ada rambu. Apakah keuntungan tersebut tidak sudah peduli kepada kelestarian ekologi, keseimbangan ekosistem gitu ya. Nah, memang angka-angka kayak apa sebuah ekosistem yang seimbang itu banyak sekali perubahannya. Contoh yang paling mudah di dunia saya ya, misalkan nih antara debit musim kemarau dengan debit sungai musim hujan tidak berbeda jauh, mendekati 1. Rasio debit minimum, rasio maksimum sama 1. Misalkan keanekaragaman hayati jangan menurun, misalkan rantai makanan proporsional seimbang, bisa untuk setiap struktur hierarki ekosistem. Nah, itu semua ujungnya sebetulnya akan kelihatan di indikator tata ruang,
begitu, ya kan? Karena tata ruanglah yang akhirnya jalan terbaik untuk memproporsionalkan setiap kepentingan, gitu ya. Ada kepentingan lindung, kepentingan budidaya, ya kan, kepentingan sosial, ya kan, ruang ditata begitu. Itu ujungnya, gitu. Hmm. Warung saya rame pagi ini, Prof. Saya harus sapa juga ya, karena pengunjung warung saya ini juga butuh saya hormati. Saya akan baca komentar-komentar yang sudah masuk. Ini seru soal ngomongin keuntungan negara, karena pasti ada data yang bisa kita perdebatkan. Pak Faisal di Kebayoran, Prof, kalau sawit kan industri yang besar, yang main itu bukan hanya korporasi, tapi juga masyarakat. Apakah sudah sebanding pemasukan yang didapatkan negara dengan apa yang terjadi? Kalau kita bandingkan dengan sawit dengan tambang, misalkan ya, dari segi dari segi jumlah manusia yang terlibat, maka dipastikan sawit melibatkan banyak masyarakat, jauh lebih banyak ketimbang tambang. Contoh, ya kan? Yang kedua, dari segi keuntungan, misalkan. Keuntungan kan sekarang ini kita lihat, deltanya adalah, dulu sebelum ada sawit, rumah-rumah tuh dari kayu, ya kan, kelihatan sederhana gitu ya. Sekarang masyarakat yang punya kebun sawit udah punya mobil truk, udah punya mobil, rumahnya udah gedong kata orang Sunda ya, walaupun di Sumatera lain istilahnya, udah batu tembok ya. Kemudian akses jalan, sekolah, pendidikan. Nah, saya bandingkan dengan kehutanan juga relatif lebih tinggi kontribusinya kepada masyarakat sawit, kebun sawit. Ada sekolah SD, TK, sampai SMP. Bahkan di Riau ada kebun sawit yang mungkin sampai SMA sekolah. Belum lagi puskesmas, kesehatan, penerangan, jalan sebagainya. Nah, dalam konteks ini memang sampai saat ini sawit lebih unggul dan daya rusaknya nih kalau saya dengan tambang, di tambang itu kan merusak sekali karena semua landscape dibabat ya kan, diambil baik itu bukit geduk gitu ya Prof ya, dilatakan, bikin lubang ke bawah, lihat untuk emas saja. Jadi saya lihat sih dari berbagai aspek tampaknya sampai saat ini sawit masih lebih baik ketimbang tambang ataupun mungkin termasuk HTI juga kan ditebang setiap daun habis tebangan semua. Sawit kan 30 tahun ditebangnya. HTI-nya hutan tanaman industri ya, bukan ormasnya itu ya Prof ya. Ya betul. Iya, Prof ini ada yang bertanya soal soal baru dan lamanya. Contohnya ini ya, saya bacakan lengkap saja, nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Pak Indra, selamat pagi. Bencana di kemarin itu kontribusinya lebih banyak karena pembukaan lahan untuk lahan baru, bukan lahan established yang sudah lama. Betul nggak sih Prof datanya Prof? Ini bisa jadi kalau betul butuh kajian yang dalam dong Prof. Ya, hipotesis bisa saja. Tetapi yang kami lakukan di sebuah lokasi tertentu di PTX di Sumatera Utara ya, bahwa dia membuka lahan baru seluas 284 hektar. Bayangkan, ya kan? Kemudian yang masuk das itu, yang banjir, only 20 hektar. Nah, tiba-tiba dituding juga kan sebagai penyebab banjir. Waktu itu di Mensos ya, saya tidak bilang sekarang. Waktu itu di Mensos, ya kan? Nah, tentu saja dari segi neraca air, kalau ada perubahan tutupan lahan akan berpengaruh. Tentu saja dari segi surface runoff atau aliran limpasan akan berubah. Betul. Makanya saya bilang tadi bahwa proporsi dari peruntukan lahan dan tutupan lahan menjadi penting. Nah, untuk ini perlu kajian yang lebih kuantitatif sehingga kita bisa duga berapa idealnya untuk sebuah wilayah, misalkan, ya kan? Kemudian juga idealnya sungai, lebar sungai, karena sedimentasi di sungai juga bisa jadi banjir ya. Kalau sungainya dalam, lebar, dengan volume air yang limpasan yang tertentu, mungkin nggak jadi banjir gitu kan. Jadi banyak hal, Mas, untuk ini. Perlu kajian lah yang lebih komprehensif. Perlu mendalam ya. Betul. Perlu pendalaman ya. Tidak bisa kita saling tuduh siapa yang salah hanya untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks supaya tidak disalahkan ya pemerintah. Pengunjung warung saya ada Pak Irwan. Untuk mendukung statementnya Profesor Yanto, bagaimana kalau kita tebang semua pohon yang ada, kemudian kita tanam sawit? Toh kita jadi akan kaya raya sebagai sebuah negara. Gimana Prof? Ya begini,
Jadi saya sih kalau sawit ditanam di daerah yang datar seperti yang ditunjukkan atau dipandu oleh ISPO atau RSPO, maka sawit bagus sekali, ya kan? Tetapi tentu saja di daerah-daerah hulu dengan topografi yang curam sebagainya, maka sawit kurang pas. Bukan cuma sawit ya, karet, sawah pun tidak pas ya, karena akan menjadi faktor kejadian longsor, banjir, ya kan? Nah, jadi dalam situasi atau kondisi lahan tertentu, sebagaimana oleh teman-teman GAPKI lakukan dengan pedoman panduan-panduan teknis, ya kan? Di hutan yang sudah rusak, yang konon kabarnya data luasnya mencapai 13 atau 14 juta hektar, saya memang merekomendasikan untuk ditanam sawit dengan proporsi 70% atau 60%, 30% adalah tanaman unggulan hutan lainnya. Begitu. Itu yang saya ketua tim naskah akademik dulu tentang kemungkinan sawit ditanam di hutan terdegradasi. Iya. Nah, Dan naskahnya ya. Ya, untuk menjaga dan dukung lingkungan, batasan yang sudah dimiliki oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi itu dalam konteksnya bagaimana? Kalaupun kemudian regulasi sudah bagus, penerapannya bagaimana, Prof? Untuk meminimalisir kemudian tudingan itu muncul kembali ke soal sawit tadi, Prof. Ya itu menurut saya, pertama memang harus dikaji dengan mendalam bahwa kita harus tahu berapakah sebaiknya hutan alam luasnya di Indonesia ini, per pulau atau per provinsi atau per kabupaten. Karena kita nggak punya itu. RT/RW kan. Belum ada. Okay. Hanya di Undang-Undang 41 tertulis 30% misalkan. Kan? Yang kedua, memang sekarang kaji komoditi apa saja gitu ya, yang kita perlukan saat ini gitu. Ya kita harus bisa, kan petani lebih daripada para peneliti. Petani itu tanpa penelitian, tanpa pertimbangan hebat-hebat, kalau sawit lebih mahal, ganti tembakau sama sawit. Karet ganti sawit, kan betul. Coba para peneliti perlu seminar dulu, workshop dulu kan, simposium dulu kan, udah keburu murah harganya. Itu kira-kira. Jadi nanti Temanggung sama Kediri akan tanam sawit nih, Prof? Kalau cocok nggak masalah. Tapi daerah tinggi, Prof? Oh, kalau daerah topografi tinggi dan ketinggian tempat yang melebihi 600, biasanya sawit kurang bagus. Nggak cocok ya, tetap tembakau saja, karena tembakau daerah dingin cocok, Prof. Ya, betul. Iya. Ini sebagai penutup sebenarnya, Prof, apa yang mau disampaikan? Ini berkait dengan awareness juga ya, soal kebencanaan, kajian ekologi, dan isu-isu yang kita bahas, baik kepada pemerintah, kepada stakeholder terkait, termasuk buat audiens, pendengar Radio El Cinta, dan seluruh lapisan masyarakat, Prof. Baik, untuk para sohib ke pemerintah. Pertama, jangan semua lapisan masyarakat, LSM, masyarakat dan lain-lain atau pemerintah jangan cepat menuding sawit. Kasihan, sawit itu sama dengan yang lain, tanaman biasa saja. Cuman sejak COVID sampai hari ini, sawitlah saat ini yang masih tetap menjadi andalan untuk ekonomi kita, baik lokal, kabupaten, regional maupun nasional, ya kan? Sehingga sebenarnya ketiga, kemudian kami ini di Jakarta atau di Equin sedang giat-giatnya mempromosikan sawit ke dunia internasional. Nah, jadi janganlah mudah menuduh sawit. Janganlah mudah memproses, memperkarakan secara hukum sawit. Karena ini akan memperburuk nama baik sawit di dunia internasional. Ya, kemudian kepada para pelaku sawit, karena kalau saya pribadi tidak punya satu pohon pun. Supaya jadi lebih clear. Jadi cobalah lebih best practice diikuti, panduan-panduan yang sawit berkelanjutan ditaati, ya kan? Jangan merambah kawasan hutan, ya kan? Sehingga semua pihak akan menjaga nama baik sawit untuk tidak jelek dan akan berakibat fatal. Saat ini sawit sudah menduduki peringkat pertama di dunia ya. Indonesia sebagai eksportir minyak CPO. Oleh karena itu marilah kita jaga bersama. Bahkan saya usul sebetulnya dalam konteks ini, dalam kesempatan baik ini, kalau bisa pemerintah segera menetapkan sawit sebagai sektor strategis atau komoditi strategis, sehingga bisa dilindungi oleh semua stakeholder, ya kan? Dilindungi dalam konteks bukan karena buruknya, tapi dilindungi dalam konteks difasilitasi, dimudahkan, kemudian dijaga, sehingga
manfaat yang besar ini menjadi berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Itu Kita aja, Mas. doakan yang terbaik ya Prof ya, bukan hanya untuk kepada petani sawit, tapi juga kepada kita seluruh masyarakat Indonesia dapat manfaat terbaiknya untuk apapun itu. Prof Yanto, terima kasih atas waktunya bersama Radio El Sinta, Prof Yanto. Sama-sama, makasih juga. Tetap sehat ya, selamat beraktivitas Prof Yanto, selamat pagi. Selamat pagi juga, Mas, semuanya. Sama-sama ya, Prof Yanto Santosadie, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dari IPB University. Terima kasih untuk atensi pendengar El Sinta yang sudah bergabung dalam perbincangan kali ini dalam Talk Highlight.